anak-anakku yang saleh dan saleha, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan muatan PPKN, yaitu pengalamanku dengan subtema 2, pengalamanku di sekolah. Masih sama seperti semester 1 untuk pelajaran PPKN, kita akan selalu bertemu dengan pengamalan Pancasila dari 1 hingga 5. Ya, untuk pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah, tapi sebelumnya kita sama-sama dulu bunyi sila pertama. Masih ingat anak-anak pelajaran minggu lalu? Ya, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah, anak-anak pasti sudah lama dan sangat kangen. Hampir setahun kurang kita belajar di rumah ya. Jadi, tapi masih ingat kan, masih terbayang dengan suasana di sekolah? Masih ingat dulu kelas 1? Ya, bermain bersama teman di kelas, bermain di lapangan ya. Nah, jika kalian masih ingat, ketika kita mulai masuk kelas, nah dimulai dengan apa anak-anak? Dengan sebelum belajar kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa itu merupakan apa? Bagian dari pengamalan sila pertama. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan, salah satunya tadi berdoa memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, apa sih tujuan dari pengamalan sila pertama Pancasila? Kita lihat. Ya, yang kedua tujuannya melaksanakan pengamalan Pancasila kedua di sekolah, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Insya Allah kalau di sekolah kita semuanya beragama Islam, tapi teman-teman kita yang bersekolah di sekolah di tempat lain, macam-macam agamanya dianutnya ya. Ada yang beragama Nasrani atau Kristen ya, ada juga Hindu, Buddha ataupun Konghucu. Nah, alhamdulillah kalau sekolah kita semuanya beragama Islam ya. Nah, tapi walaupun bagaimana, ketika kita dimanapun harus saling menghormati. Ketika teman ingin melaksanakan ibadah, kita tidak boleh melarang-larang ya. Kita persilahkan mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Sama di sekolah juga sebetulnya kita yang beragama agama Islam, ketika ada teman kita yang ingin sholat duha, terus ada yang ingin baca Al-Quran sendiri di bangkunya, itu tidak boleh kita ganggu, terus aja kita main, aja kita bercanda. Biarkan mereka melaksanakan ibadahnya. Sama saja ya, pada dasarnya kita harus menghormati teman kita dalam menjalankan ibadahnya. Tidak boleh diajak bercanda kalau di kelasnya lagi sholat atau kanan kiri ketika sholat duha ataupun sholat wajib lainnya. Masih ingat ya waktu kelas 1? Siapa yang masih ingat? Iya. Oke, berikutnya untuk pengamalan sila pertama di sekolah, tujuan berikutnya adalah membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Ya, kalau tadi kita menghormati mereka, tujuannya agar apa? Agar kita rukun. Nah, tidak ada permusuhan ya di kelas. Contohnya tadi ibu menghormati mereka yang ingin menghormati teman kita yang ingin sholat duha atau tidak mengganggu mereka saat lagi mengaji atau lagi sholat ya. Itu kan merupakan bagian dari menghormati teman saat beribadah.
Nah, kalau kita berbeda, kita berteman dengan teman itu tidak hanya dengan yang beragama sama dengan kita, misalnya Islam dengan Islam saja, atau yang beragama Nasrani dengan Nasrani saja, tidak, tapi kita bermain dengan siapa saja, walaupun nanti ketika ibadah kita masing-masing. Ya, ini contohnya ya, nih mereka berteman ya, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen. Oke, berikutnya. Nah, sila kedua, siapa yang tahu bunyinya? Oke, sila kedua bunyinya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, apa saja contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah? Oke, Ibu pernah menyampaikan pada dasarnya untuk sila kedua, dimanapun, mau di rumah, di sekolah, di masyarakat ya, pada dasarnya sila kedua ini berkaitan dengan saling menyayangi sesama manusia. Nah, untuk di sekolah sendiri ya, kita berhubungan dengan siapa saja? Dengan pertama dengan teman dan guru. Berarti sila kedua ini menyayangi dan menghormati guru dan teman. Oke, nih ada foto Ibu ya. Dulu foto-foto tahun sebelumnya bersama siapa? Bersama kakak kelas kalian sekarang ya. Bu guru rindu dengan mereka ya, berkumpul di sekolah ya, tuh mereka saling menyayangi ya. Oke. Ya, baiklah, untuk contohnya. Untuk contoh pengamalan sila kedua ini tadi ya, karena berkaitan dengan saling menyayangi dan menghormati guru dan teman di sekolah, berarti salah satunya adalah kita menghormati guru dengan cara memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Nah, bagaimana dengan saat ini yang melalui jarak jauh, yaitu melalui telepon atau melalui laptop? Nah, atau kita disebut daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetap kalian harus memperhatikan guru yang sedang di depan kalian, walaupun tidak langsung live ya. Artinya kalian ketika bu guru sedang menjelaskan harus mendengarkan dengan baik ya. Nah, sampai tuntas, jangan sampai sambil ngobrol ya. Oke, berikutnya ikut memberi sumbangan kepada anggota sekolahan yang memang sedang membutuhkan. Contohnya anggota sekolahan yang ada di sekolah kita adalah petugas sekolah ya. Nah, ketika ada petugas sekolah yang sakit, kita alangkah baiknya membantu, menengok ya. Nah, itu bagian dari sila kedua Pancasila, pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Intinya berbuat baik sesama manusia di lingkungan sekolah ya, berarti di lingkungan sekolah ada ibu guru, ada teman, ada petugas kebersihan yang lainnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Apa bunyi bunyi sila ketiga Pancasila di sekolah? Ya, Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Nih negara kita, ini peta negara kita dari Sabang sampai Merauke. Tuh, sudah tahu kan? Nah, gambar apa? Siapa yang tahu? Ini gambar anyaman ya, kerajinan tangan. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah sendiri, untuk pengamalan sila ketiga ini kita menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Sebetulnya ini salah satu contohnya, masih banyak contoh yang lain. Ada misalnya contoh sepatu ya, dari Bandung ya, Cibaduyut.
Kalau ada yang tahu yang boleh nanya sama mamanya nanti. Atau pakai tasnya, tas buatan produk Indonesia sendiri yang buat anak-anak atau orang-orang Indonesia sendiri, bukan buatan luar negeri. Memang bagus buatan luar negeri, tapi buatan produk-produk buatan Indonesia tak kalah kerennya. Boleh deh kalian nanti lihat-lihat di Google ya, searching di Google. Oke, berikutnya untuk contoh pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ya sudah lama juga ya, biasanya di pramuka nih kita mengikuti upacara ya. Nah, apel pagi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di sekolah dalam waktu yang dekat dan dapat mengikuti upacara bendera dengan tertib. Oke, berikutnya yaitu bagian dari pengamalan Pancasila ketiga itu mempelajari budaya daerah lain. Nah, ini contohnya adalah tarian dari Aceh ya. Nah, dari Aceh yang berasal dari Jawa boleh mempelajari tarian dari daerah Aceh. Dari mana Aceh itu? Dari Sumatera ya. Orang Sumatera belajar tarian daerah Jawa. Itu salah satunya. Berikutnya ya, nah ini juga pernah dilakukan ya, bekerja sama membersihkan ruangan kelas atau kerja bakti di sekolah. Pernah melakukan? Nah, insya Allah pernah ya. Ya, ini bagian pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu bersama-sama teman membersihkan ruangan kelas. Oke, sekian saja pelajaran untuk muatan PPKN hari ini. Kalian dapat mengulang kembali pelajaran ini di buku bupenanya ya, sub 2-nya. Insya Allah sama seperti yang Ibu terangkan di video ini. Oke anak-anakku, nanti setelah kalian mengulang kembali, kalian bisa mengerjakan G-form yang akan Ibu kirim setelah video berikut ini. Oke, sampai ketemu lagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.